Partai Buruh adalah partai kelas ya. Di dunia ada 3 aliran partai politik yang mendominasi ya di tiap-tiap negara. Aliran pertama kelas pemodal, misal di Inggris partai konservatif, ya, atau di Amerika partai Republik. Yang kedua adalah partai agama, misal di Jerman ada partai CDU dan CSU, Angela Merkel selama berkuasa ini. Dan yang ketiga partai buruh. Partai buruh ada 3 varian, ada yang menyebut partai buruh Inggris, Australia, ada yang menyebut partai sosialis pekerja di Amerika Latin, maupun partai sosial demokrat di Jerman dan negara Nordik, Finlandia, Norwegia. Nah di Indonesia baru ada 2, yaitu partai aliran pemodal, termasuk di dalamnya nasionalis. Yang kedua adalah partai agama. Nah yang partai buruh belum ada. Oleh karena itu kami lahirkan kembali partai kelas pekerja, the working party ini, working class party ini dihidupkan karena ada satu hal, yaitu Omnibus Law. Kekalahan politik kaum kelas pekerja, buruh, siapa kelas pekerja? Buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh informal, tukang beca, ojek, pangkalan, kemudian juga ada disabilitas, guru dan tenaga honorer, kemudian juga yang kami sebut rakyat jelata, milenial dan Gen Z yang menjadi anak dari ayah ibunya kelas pekerja. Nah di partai buruh ini belum ada di Indonesia. Partai kelas ini tentu sesuai namanya adalah mengusung perjuangan kelas. Nah perjuangan kelas ada 4 pembeda yang ditawarkan dengan partai-partai yang telah ada. Satu, dia captive market, dia pasti kelas pekerja. Kami akan garap kelas buruh, buruh pabrik. Ada 4 konfederasi serikat buruh besar, ada 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, dan ada serikat petani Indonesia terbesar, ada juga forum tenaga guru honorer, ada juga Jala PRT. Di sini berkumpul kelas. Nah oleh karena itu dia captive market, buruh-buruh pabrik, buruh-buruh perusahaan, pegawai, kemudian juga petani, nelayan yang menjadi konstituen. Itu captive market. Yang kedua, karena dia captive market, maka tawarannya adalah segmented issue yang nggak akan dilakukan oleh partai lain. Kami akan berjuang upah. Nanti di parlemen itu akan, saya pergi ke Bundestag, DPR-nya Jerman, atau saya pergi ke Diet di Jepang ya pada waktu itu sebagai pemimpin buruh, memang mereka berjuang itu. Rengo itu pendukung dari DPJ, kemudian katakan DGB, Konfederasi Serikat Buruh Jerman, pendukung daripada SPD. Dia bicara upah. Kalau di sini mana upah? Apa yang dibicarakan upah? Padahal itu penting sebagai alat daya beli, purchasing power. Kalau upah layak, maka akan naik daya beli naik, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang dikejar berbasis pasar sosial, market ekonomi pasar sosial. Ini kan upah murah, upah ditekan, upah nggak naik 3 tahun. Ada Omnibus Law, PP nomor 36. Itu kekalahan politik kaum buruh, maka dihidupkan segmented issue. Kita akan bicara anti outsourcing. Kita nggak mau karyawan outsourcing. Kalau emang nggak mau karyawan tetap, ada karyawan kontrak. Jelas siapa majikannya. Ini karyawan outsourcing nggak punya masa depan, dipecat kapan saja. Apalagi Omnibus Law, negara menempatkan dirinya sebagai agen outsourcing. Pada outsourcing, saya kebetulan ILO governing body. Saya 3 periode ya, jadi kebetulan ya dipilih oleh kawan-kawan sedunia sebagai pengurus pusat salah satu badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkantor di Geneva. Outsourcing itu kami sebutnya modern slavery. Di Indonesia dilegalkan oleh 9 partai politik yang ada itu. Maka kebangkitan kelas melalui partai buruh, isu outsourcing akan menjadi isu utama. Kami juga melakukan land reform, reforma agraria, sesuai undang-undang pokok agraria. Bagaimana mungkin kemudian Omnibus Law menghancurkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 perlindungan petani yang mengatakan kalau masa panen raya dilarang impor. Mau impor beras, impor daging, impor garam, atau impor-impor yang lain. Omnibus Law dihapus. Nah, segmented issue ini yang ditawarkan, termasuk pekerja rumah tangga, RUU PPRT-nya 17 tahun nggak pernah disahkan karena nggak ada partai buruh. Inilah partai yang akan bekerja. Yang ketiga, daily working party. Serikat buruhnya mengadvokasi isu-isu atau kasus-kasus, tapi partai
politiknya, dia bicara state policy, kebijakan publik. Itulah yang membedakan Partai Buruh, dan tentu menjadi bukan hanya tawaran baru. Memang saatnya kelas pekerja go back home, kembali ke rumah sendiri.